Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Syahrul Ramadan. Saya bersama rekan saya Salamila akan membawakan materi portofolio investasi selanjutnya yang mengenai saham dan bagaimana seluk-beluk saham. Langsung saja. Baiklah, kita akan masuk kepada materi yang pertama. Materi yang pertama itu adalah tentang aset dalam pasar modal. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita itu memperoleh aset melalui pasar modal? Sebelumnya kita harus tahu apa sih pasar modal itu. Secara ringkas saya akan jelaskan. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau capital market, adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, misalnya surat berharga ataupun yang lain-lain, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek itu sendiri. Dan Bursa Efek Indonesia mendefinisikan sebagai pasar modal sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Pasar modal itu menjadi sebuah sarana pendanaan, baik itu bagi perusahaan atau pemerintah. Nah, dana yang dimaksud berasal dari penjualan berbagai instrumen keuangan yang telah sebutkan tadi, misalnya seperti surat berharga dan yang lain. Nah, dalam fungsinya sendiri pasar modal itu apa sih? Kalau misalnya menurut saya kutip menurut situs resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pasar modal menjalankan dua fungsi. Yang pertama fungsi ekonomi dan yang kedua itu fungsi keuangan. Fungsi ekonomi itu sendiri artinya kayak mempertemukan pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana, atau kita bisa sebut dengan kekurangan dana itu issuer dan yang kelebihan dana itu namanya investor. Nah, fungsi keuangan itu apa sih? Kalau fungsi keuangan itu adalah sebagai sarana investasi bagi masyarakat pada instrumen-instrumen keuangannya seperti saham, obligasi reksadana dan lain-lain. Nah, yang akan kami jelaskan pada hari ini lebih rincinya itu tentang saham dan obligasi. Apa sih itu saham? Baik, saya akan jelaskan. Nah, apa sih sebenarnya saham itu? Saham itu bisa dibilang suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah memiliki sebagian dari kepemilikan perusahaan yang telah dibelinya, atau secara gamblang bisa kita ringkas pengertiannya dengan cara bahwasanya perusahaan itu telah atau memberikan hak kepemilikan perusahaan yang tak dapat diperjualbelikan kepada pihak lain, atau bisa dibilang seperti ini. Saya sebagai seorang masyarakat telah ingin membeli surat berharga yang telah ditawarkan misalnya oleh perusahaan Indofood, dan jika saya membelinya maka saya sebagai pemilik saham telah memiliki sebagian kepemilikan dari perusahaan Indofood itu sendiri. Nah, apa-apa aja sih saham itu yang biasanya harus kita tahu? Saham itu terbagi atas tiga: saham biasa, saham preferen, dan saham treasury. Namun kami di sini akan menjelaskan ketiga apa sih bedanya antara saham biasa, saham preferen, dan saham treasury itu sendiri. Kita masuk dulu ke penjelasan apa sih saham biasa. Secara pengertiannya, saham biasa atau common stocks adalah suatu saham yang bisa diklaim berdasarkan dari keuntungan dan kerugian yang ada di suatu perusahaan, dan apabila prosedur likuidasi dilakukan, maka para pemegang saham biasa akan memiliki prioritas terakhir dalam hal pembagian dividen dari penjualan aset suatu perusahaan. Atau bisa dibilang secara gamblang, jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas atau satu jenis saham saja, saham ini biasanya berbentuk saham biasa atau common stock. Dan pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasinya. Dalam suatu saham biasa, para pemegang saham wajib memiliki memiliki kewajiban yang sifatnya terbatas, maksudnya saya. Artinya saat perusahaan yang didanainya misalnya bangkrut, maka nilai kerugian yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar nilai modal yang sudah disetorkan. Misalnya saya
menyetorkan modal saya ke Indofood sebesar bisa dibilang 500 juta. Maka yang harus saya tanggung kerugiannya jika Indofood itu bangkrut sebesar 500 juta juga. Yaitu dia secara gamblang bagaimana saham biasa, dan ciri-cirinya saham biasa adalah setiap pemegang saham mempunyai hak suara yang sama dalam hal memilih dewan komisaris, dan setiap hak pemegang saham akan diprioritaskan saat perusahaan akan mengeluarkan saham baru. Yang terakhir, setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab yang sifatnya terbatas, yakni sebesar nilai saham yang sudah disetorkannya. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan itu saya akan lebih menjelaskan lagi apa sih hak pemegang saham biasa. Yang pertama itu mereka mempunyai yang namanya hak kontrol. Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi jika diadakan rapat tahunan pemegang saham, dan jika diadakan rapat pemilihan dewan direksi, maka pemegang saham biasa berhak untuk melakukan pemilihan. Ini berarti pemegang saham biasa mempunyai hak untuk mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaannya. Misalnya saya telah memasukkan sebagian dana saya atau saham. Saya telah membeli saham dari Indofood, maka saya berhak untuk memilih siapa yang akan memimpin perusahaan yang saya telah tanamkan dana tadi. Pemegang saham biasa dapat melakukan hak kontrolnya dalam bentuk memveto dalam pemilihan direksi di rapat tahunan pemegang saham yang telah saya sebutkan tadi, atau memveto pada tindakan-tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Pokoknya setiap pertindakan yang harus meminta persetujuan dari pemegang saham biasa juga berhak untuk memveto atau melakukan tindakan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya, hak yang kedua adalah hak menerima pembagian keuntungan. Pemegang saham biasa berhak mendapat bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba yang dibagikan, sebagian laba akan ditanamkan kembali ke perusahaan. Misalnya saya tadi telah menanamkan modal saya di Indofood, terus saya menerima sebagian laba, bisa dibilang 2% dividennya, atau berapa persen lah gitu, tergantung kesepakatan antara pemegang saham, antara Indofood dengan saya sendiri. Jadi bisa diambil semuanya atau bisa tak ditanamkan kembali dalam bentuk modal. Nah, laba yang tidak ditahan dibagikan dalam bentuk dividen, yang seperti saya sebutkan tadi. Tidak semua perusahaan yang akan membayar dividen. Keputusan membayar dividen atau tidak tercerminkan dalam kebijaksanaan dividennya atau dividen policy. Jika perusahaan memutuskan untuk membagi sebuah keuntungan dalam dividen, semua pemegang saham mendapatkan haknya yang sama. Jadi semua pemegang saham yang ada di sebuah perusahaan, misalnya saya pemegang saham di Indofood, maka harus mendapatkan haknya yang sama gitu. Jika semuanya, misalnya dividennya harus dibayar semua, maka semuanya harus bayar dividen, semua pemegang saham. Jika tidak, maka semua pemegang saham biasa tidak mendapatkan semuanya atau semua pembayaran dibentuk dividen. Nah, pembagian dividen untuk saham biasa dapat dilakukan jika perusahaan sudah membayarkan dividen untuk saham preferen. Jadi, pemegang saham biasa harus menunggu dulu apakah perusahaan sanggup untuk membayarkan dividen saham preferen. Baru nanti perusahaan akan membayarkan dividen ke pemegang saham biasa. Jadi, pemegang saham biasa harus menunggu apakah saham preferen, dividen dari saham preferen telah terpenuhi dan bisa dibayarkan oleh perusahaan. Materi selanjutnya adalah tentang hak preemptive atau bisa disebut preemptive right, yang merupakan hak untuk mendapatkan presentasi pemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Misalnya saya telah memasukkan bisa dibilang 500 juta dari 50.000 lembar yang telah saya beli atau semacamnya. Lalu perusahaan ingin membuat kebijakan, ingin menambah lembar saham yang akan dia edarkan. Jadi semua pemegang saham nantinya, walaupun dia baru, harus, misalnya saya hanya bisa 50.000, mereka juga maksimal juga 50.000 paling banyak. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham, maka jumlah lembar saham yang akan beredar akan lebih banyak, dan akibatnya
persentase kepemilikan pemegang saham yang lama akan turun. Nah, hak preemptif ini memberikan prioritas kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham yang baru sehingga persentase pemilikannya tidak berubah. Jadi jika perusahaan mengeluarkan lembar saham yang baru, mereka harus memberikan atau kita berhak untuk diprioritaskan agar kita bisa membeli saham yang akan mereka keluarkan itu terlebih dahulu gitu dibanding dengan orang yang baru masuk gitu. Jadi untuk menghindari turunnya kepemilikan pemegang saham yang lama. Nah, apa sih tujuan diadakannya hak preemptif itu sendiri atau preemptive right? Tujuan pertama untuk melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama. Jadi pemegang saham lama tetap memiliki hak kontrolnya atas perusahaan gitu. Walaupun mereka itu telah bisa dibilang adalah pemegang saham lama dibandingkan dengan pemegang saham baru yang baru masuk. Dan tujuan kedua untuk melindungi pemegang saham lama dari nilai yang merosot. Jadi perusahaan juga mengantisipasi atau kita juga berhak sebagai pemegang saham untuk mengantisipasi merosotnya nilai saham kita yang ada yang masuk di perusahaan gitu. Jadi setiap perusahaan yang akan membuka lembar saham baru, kita tidak nilai yang saya tanamkan di perusahaan tadi tidak menurun secara drastis. Nah, saya akan menjelaskan lebih jelas lagi secara perhitungan. Tujuan pertama hak preemptif tadi atau preemptive right yang mana untuk melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama. Misalnya seorang pemegang saham mempunyai persentase kepemilikan sebesar 51% dari sejumlah 10.000 lembar saham yang beredar. Pemegang saham mayoritas ini memegang kontrol perusahaan. Karena tidak ada hak preemptif, manajer perusahaan yang juga pemilik 40% saham mengeluarkan saham baru 2.500 lembar dan membelinya sendiri. Posisinya terakhir menjadi 40,8% atau bisa dibilang 5.100 dibagi 10.000 tambah 2.500 untuk memegang saham yang dulunya mayoritas dan 52%. 4.000 tambah 2.500 dibagi dengan 10.000 tambah 2.500 untuk manajer yang dulunya minoritas sekarang menjadi mayoritas. Jadi agak membalikkan keadaan dari pemegang sahamnya itu sendiri dari yang lama ke yang baru gitu. Nah, jika hal ini terjadi, situasi ini dapat mencemaskan pemegang kontrol atau pemegang saham lama karena manajemen dapat memegang kontrol sepenuhnya perusahaan. Kan yang tadinya pemegang saham lama memiliki kepemilikan sebesar 51% dari 10.000 dan perusahaan atau manajemen mengeluarkan 2.500 lembar saham dan semuanya dibeli oleh orang yang memiliki saham 40% yang mana manajer perusahaan itu sendiri akan membalikkan keadaannya menjadi 40,8% yang dulunya mayoritas dan 52% yang dulunya minoritas sekarang menjadi mayoritas. Tujuan kedua yang untuk melindungi pemegang saham lama dari nilai yang merosot. Misalnya, seorang pemegang saham lama mempunyai 51% kepemilikan dari 10.000 lembar saham yang beredar. Harga pasar per lembar saham ini 15.000. Total nilai pasar perusahaan adalah 150 juta. Jika tambahan baru yang beredar tadi 2.500 dijual dengan harga pasar misalnya 12.000 per lembar, maka nilai saham lama tentu akan sangat drastis turunnya. Dengan menjual saham baru, perusahaan dapat mendapat dana sebesar 30 juta. Total nilai pasar perusahaan setelah menjual saham baru adalah sebesar 180 juta. Yang mana dari 150 juta ditambah 30 juta dengan saham 12.500 lembar yang beredar. Yang awalnya 10.000 ditambah lagi 2.500. Nah, setelah tambahan saham baru, nilai pasar per lembar turun menjadi 14.400 per lembar. Jadi yang mana
180 juta dibagi dengan 12.500 lembar yang beredar dari nilai awalnya sebesar 15.000. Akibatnya, pemegang saham lama akan mengalami kerugian penurunan nilai harga saham sebesar 600 perak atau Rp600 per lembar. 15.000 dikurang 4.400 tadi, dan menguntungkan pembeli saham baru karena dia membeli saham baru per lembar 14.400 dikurang dengan 12.000, jadi ada selisih 200, yang mana pemegang saham lama telah membeli 15.000, tapi karena ada penurunan dia akan merugi. Nah, dalam kerugian yang dialami oleh pemegang saham lama, tapi menguntungkan bagi pemegang saham baru karena itu membuat dia akan membeli saham yang telah turun harganya tadi. Dengan demikian, menjual saham baru di bawah harga pasar akan menurunkan nilai saham pemilik lama dan akan menaikkan harga saham pembeli baru, atau akan mengakibatkan transfer kekayaan dari pemegang saham lama ke pembeli baru. Hak preemptif ini dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang seperti ini terjadi. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan dua jenis saham lainnya. Nah, nggak seperti saham biasa yang dijelaskan Fitra tadi, di mana saham biasa itu pemiliknya tidak menerima dividen secara teratur dan harga saham yang fluktuatif seiring pertumbuhan dividen. Berbeda dengan dua jenis saham lainnya. Yang pertama yaitu saham preferen dan saham treasury. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang saham preferen. Saham preferen ini merupakan saham yang pemegangnya itu mendapatkan hak yang lebih daripada pemilik atau pemegang saham biasa. Nah, hak lebih di sini maksudnya adalah mereka itu lebih diprioritaskan dan hak suaranya lebih besar. Contohnya, pemilik saham preferen lebih diprioritaskan ketika pembagian dividen, di mana dividen pertama akan dibagikan terlebih dahulu kepada saham preferen, baru selanjutnya kepada pemegang saham biasa. Nah, kalau misalnya perusahaan bakalan liquid, terus ada sisa aset. Nah, sisa aset ini akan dialokasikan terlebih dahulu nih kepada pemegang saham preferen, baru selanjutnya kepada pemegang saham biasa. Kalau untuk hak suara, pemegang saham preferen ini memiliki hak suara yang lebih karena sama-sama kita ketahui harga saham preferen itu jauh lebih mahal ketimbang harga saham biasa. Nah, di sini pemegang saham preferen memiliki hak misalnya untuk memilih ataupun menentukan siapa direktur dari perusahaan tersebut ataupun jajaran manajemen yang ada di perusahaan tersebut. Saham preferen ini mempunyai dua klasifikasi, di mana saham preferen bisa dikatakan sebagai liabilitas keuangan ataupun sebagai ekuitas. Kondisi ketika saham preferen ini dikatakan sebagai liabilitas yaitu ketika adanya pelunasan wajib di masa mendatang dengan jumlah tetap atau nominal. Nah, kalau digolongkan sebagai ekuitas, itu ketika saham preferen merupakan saham abadi atau tidak dapat ditebus. Dalam artian kata, sahamnya itu ya berada di pemegang sahamnya aja, enggak. Nah, selanjutnya yaitu sifat dari saham preferen ini. Kalau berdasarkan sifat, ada yang kumulatif dan juga ada yang non-kumulatif. Kalau saham kumulatif ini maksudnya adalah perhitungan saham dari satu periode pembayaran sampai kapan dividen itu dibayarkan itu diakumulasikan. Contohnya pada tanggal 5 April, di mana itu tanggal jatuh tempo untuk pembayaran dividen ya. Nah, pada tanggal 5 April ini ternyata perusahaan tidak mampu membayarkan dividen. Nah, dan perusahaan baru mampu membayarkan dividen pada tanggal 16 Juli. Jadi, pada tanggal 16 Juli itu, perusahaan akan membayarkan dividen sebesar jumlah yang harusnya diterima oleh pemegang saham preferen pada tanggal 5 April ditambahkan dengan jumlah dividen yang akan diterima sampai tanggal 16 Juni tersebut. Nah, itu yang namanya akumulasi atau penambahan. Kalau misalnya sifatnya non-kumulatif,
Berarti kalau misalnya pada case yang tadi, di mana pada tanggal 5 April perusahaan nggak mampu membayarkan dividen, maka pada tanggal 16 Juni perusahaan hanya akan membayarkan dividen yang merupakan hak dari pemegang saham preferen toh di tanggal 16 Juni itu aja. Jadi di tanggal 5 Aprilnya perusahaan tidak memiliki kewajiban sama sekali untuk membayarkan dividennya karena rugi. Nah, berdasarkan sifat-sifat yang sudah saya jelaskan tadi, ada 3 jenis dari saham preferen yang akan saya bahas. Yang pertama adalah convertible preferred stock, yang kedua ada callable preferred stock, dan yang ketiga ada floating atau saham mengambang. Jenis yang pertama yaitu convertible preferred stock. Seperti namanya, convertible berarti itu adanya suatu convert atau penukaran. Penukaran di sini adalah penukaran dari saham preferen menjadi saham biasa. Tetapi dengan catatan, kalau misalnya kita udah nukar nih ke saham biasa, maka kita juga nggak bisa lagi untuk menukar kembali menjadi saham preferen. Pada convertible preferred stock ini, satu saham preferen yang anggaplah saya miliki itu dapat ditukarkan dengan beberapa lembar saham biasa. Untuk jelasnya, saya akan menjelaskan menggunakan deskripsi berikut. Misalnya, pada suatu tanggal, harga pasar dari saham preferen yang saya miliki adalah 11.000. Ternyata, pada tanggal yang sama, harga pasar saham biasa itu sebesar 1.500 dan perusahaan tersebut menawarkan kepada saya apakah saya ingin mengkonversi saham preferen yang saya miliki yang seharga 11.000 dengan 5 lembar saham biasa. Otomatis saya nggak bisa langsung mengiyakan atau menindakkannya, tetapi terlebih dahulu sebagai investor pasti mereka akan melakukan yang namanya kalkulasi, di mana kalkulasinya secara sederhananya akan 5 lembar saham biasa yang saya dapatkan senilai 1.500, berarti totalnya ada 7.500. Dalam kondisi ini dipastikan saya rugi karena 11.000 uang yang saya keluarkan, saya hanya akan mendapatkan uang sebesar 7.500. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi kedua? Ketika di lain tanggal, perusahaan menawarkan ulang penukaran satu saham preferen menjadi 5 saham biasa. Tetapi pada tanggal yang sama, saham biasa itu harga pasarnya sebesar 2.500. Kalau dikalkulasikan secara sederhana, 5 lembar dikali 2.500, maka saya akan mendapatkan 12.500 atas penukaran 11.000. Jadi di kondisi kedua saya akan mendapatkan keuntungan. Nah, pada ilustrasi tersebut, kita dapat mengambil gambaran bahwasanya pada convertible preferred stock ini, si investor akan menukarkan satu atau berapa lembar saham preferennya menjadi beberapa lembar saham biasa di perusahaan yang sama. Lalu apa sih sebenarnya impact dari convertible preferred stock ini kepada perusahaan? Kalau tadi kan saya menjelaskan kepada si investornya. Kalau ini kita melihat dari segi perusahaannya sendiri. Of course, perusahaan hanya akan mencatat penukaran tersebut berdasarkan nominal price atau harga nominal saham. Dimana pada kondisi satu tadi, dimana investor kan rugi tuh di kondisi satu. Nah, kalau misalnya perusahaan melakukan pencatatan pada kondisi rugi tersebut, anggaplah si pemegang saham jadi untuk menukarkan saham preferen dengan saham biasa, maka akan terjadi pencatatan di mana modal saham preferennya akan berkurang di debit sebesar 11.000, lalu selanjutnya modal saham biasa mereka bertambah yang letaknya di kredit sebesar 7.500 dan adanya keuntungan untuk perusahaan yang akan dicatat sebagai agio saham sebesar 3.500. Istilahnya, kalau misalnya si investor mendapatkan kerugian atas pengkonversian saham ini, maka perusahaan sebaliknya akan mendapatkan keuntungan terhadap penukaran saham ini. Nah, terus selanjutnya gimana sih perusahaan itu melakukan pencatatan atas saham treasury ini? Karena kan saham treasury ini istilahnya tidak akan digunakan atau tidak dijual lagi gitu. Nah, secara konsepnya perusahaan tentu akan mencatat saham treasury itu sebagai pengurang dari modal ataupun ekuitas.
Jenis yang ketiga yaitu floating atau adjustable rate preferred stock. Kalau jenis saham yang satu ini dia agak berbeda dari dua jenis saham preferen yang sebelumnya. Kalau floating stock ini tingkat dividennya itu tidak tetap. Maksudnya adalah tingkat return yang akan diberikan oleh perusahaan itu didasarkan pada jenis saham yang lain, misalnya yield pada surat perbendaharaan negara atau dan lain sebagainya. Kenapa sih ada floating stock ini? Sebenarnya tujuannya itu adalah untuk menarik minat dari investor yang memiliki kelebihan kas di dalam jangka pendek. Jadi ini cocok banget buat investor yang hanya ingin berinvestasi di jangka pendek, karena walaupun hanya jangka pendek dan tingkat dividennya berdasarkan sekuritas lain, tetapi yieldnya itu menjanjikan. Jenis saham yang ketiga yaitu saham treasury. Saham treasury ini adalah saham yang sebenarnya itu udah dijual nih ke investor, tetapi dibeli kembali atau ditarik kembali. Kenapa perusahaan ingin menarik kembali saham treasury ini? Sebenarnya ada beberapa tujuan, tetapi tujuan akhirnya nanti adalah untuk meningkatkan market rasio si perusahaan ini sendiri. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang tujuan ditariknya kembali saham tersebut. Tujuan yang pertama yaitu saham treasury ini nantinya bakalan bisa dikasih ke manajer ataupun karyawan yang kinerjanya baik dan lain sebagainya sebagai bonus ataupun kompensasi bagi mereka. Kenapa sih perusahaan mau ngasih ke ke manajer atau karyawan tersebut? Karena walaupun diberikan, at least orang-orangnya masih berada di perusahaan yang sama, bukan diberikan kepada pihak luar. Nah, yang kedua yaitu untuk mengurangi jumlah lembar saham yang beredar. Kalau misalnya terlalu banyak jumlah lembar saham yang beredar, nanti laba per sahamnya tentu akan lebih kecil, dan nilai perusahaan pun juga bakalan lebih kecil. Nah, yang ketiga adalah ketika saham treasury itu diambil, maka jumlah saham yang beredar tadi kan udah berkurang tuh. Pemilik mayoritas dari perusahaan tersebut adalah orang-orang yang berada di perusahaan itu sendiri, bukan orang-orang dari luar. Kalau misalnya saya deskripsikan, kalau misalnya jumlah sahamnya ada 1 juta, tetapi orang luar yang memiliki saham tersebut atau saham yang beredar adalah 800.000, berarti orang-orang manajemen dalamnya yang hanya memiliki 200.000, otomatis posisi mereka terancam dong, karena bisa saja pemilik saham yang 800.000 ini mereka akan mengganti posisi direktur dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pentingnya perusahaan untuk memiliki yang namanya posisi pemilik saham mayoritas di suatu perusahaan tersebut. Nah, ujung-ujungnya semua tujuan ini akan berimpact pada market rasio si perusahaan ini sendiri. Ketika saham yang beredar itu tidak banyak tetapi nilai perusahaan itu tinggi, maka laba per saham dari perusahaan ini akan tinggi. Ketika laba per sahamnya itu tinggi atau earning per share-nya tinggi atau market rasio atau PBV yang lain-lain sebagainya itu tinggi, maka perusahaan dapat meningkatkan harga nominal, harga jual dari saham tersebut. Jadi nilai perusahaannya jauh lebih tinggi. Berdasarkan dua jenis saham yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita bisa mengambil kesimpulan kalau misalnya jenis saham apapun itu mereka memiliki plus dan minusnya sendiri. Kalau misalnya di saham preferen, walaupun plusnya adalah pembagian dividennya lebih diprioritaskan, terus pembayaran dividennya itu tetap, dan hak suara mereka lebih, tetapi tidak semua perusahaan itu menerbitkan yang namanya saham preferen. Karena pada hakikatnya perusahaan menerbitkan saham preferen itu karena mereka memang sangat membutuhkannya, dan tidak semua saham preferen itu diterbitkan dalam jangka waktu yang lama, hanya benar-benar saat perusahaan itu membutuhkannya. Kalau misalnya untuk saham treasury itu adalah saham yang dimana udah dijual sahamnya terus dibeli lagi dengan tujuan untuk menaikkan entah itu dari segi market rasionya perusahaan atau untuk
menjadikan atau untuk menjaga kemayoritasan dari pemilik saham tersebut agar tetap berada di manajemen perusahaan tersebut. Jadi bukan pihak luar yang menjadi pemegang mayoritas dari perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya dan teman saya tadi Fitra yang menjelaskan tentang saham biasa. Semoga apa yang kami jelaskan ini dapat berguna. Terima kasih, maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.